Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa kembali dalam acara TFJ News bersama dengan saya, Kak Sarah. Berita hari ini... Halo everybody. Loh, siapa sih ini? Loh, gayanya sih kayak artis. Tapi nggak kenal nih siapa. Mister. Saya adalah Mr. Shani. Loh, masa nggak kenal sih? Mister, ini tuh di acara TFJ News, siaran langsung loh. Iya, saya adalah bintang tamu di TFJ Dangdut. Ih, beda acara. Beda acara. Iya, ini TFJ News, bukan dangdutan. Tapi saya mau nyanyi. Pantesan gayanya udah kayak dangdutan saya begini. mau nyanyi. Gimana nih? Gimana nih? Udah siap-siap nyanyi? Iya. Bisa dong. Kasian sih ya, udah keren begini sih. Iya. Tunggu. Produser Alan, gimana nih? Lanjut nggak? Oke, lanjut. Nggak apa-apa nih, lanjut. Nggak apa-apa, lanjut. Oke. Ya udah deh. Yes. Nah, Mister, tadi perkenalkan lagi namanya siapa? Nama saya adalah Mr. Shani. Mister Shani mau nyanyi nih. Mau nyanyi dong. Ya udah deh. Boleh kan? Tapi ada syaratnya ya. Apa tuh? Harus ajak adik-adik yang di rumah nih. Tadi kan lagi nonton berita. Oh, iya, Tiba-tiba iya, mau iya. nyanyi. Kalau Harus itu, ajak adik-adik di rumah. Saya jagonya. Adik-adik, siap ya ikutin gerakan Mr. Shani? Siap? Are you ready? Aku juga ikutan ya. Iya dong. Oke, kalau gitu. Udah. Ada musiknya emang? Ada. Mana Ada? ya? Oh, Oke. itu ada Kak Janet namanya, Udah Kak. siap? Oh ya udah. Oke, yuk. Kita mulai sekarang. Oke. Siap-siap adik-adik, warga bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju adik-adik, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, sekali lagi, loncat yang tinggi, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi adik-adik, bangkit, serukan nama Yesus. Maju pantang mundur, maju, nyatakan kuasanya. Buat siapa gemetar adik-adik? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teduh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Wow, mantap adik-adik juga. Ternyata. Bisa ngikutin gerakannya, Kak. Iya, ternyata Mister. Wah, adik-adiknya jadi semangat nih. Iya, betul, Kak. Iya, kalau gitu kita biar tambah semangat nih, kita mau berdoa dulu deh. Oh iya, betul. Biar Kita tambah harus semangat berdoa, ya. minta pimpinan Tuhan. Iya, benar. Yuk, sekarang kita mau angkat pujian, segala puji. Yuk adik-adik ya. Segala puji. Masih berdiri apa duduk nih, Mister? Kita berdiri dan juga sikap doa yang Oh baik. iya, harus sikap doa yang baik.
Mr. Shani juga lepas kacamata dulu. Iya, soalnya mau berdoa ya, Mister Mau ya. berdoa. Oke deh. Yuk kita mulai angkat pujian segala puji. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekali lagi segala puji. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Karena cintamu, Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa. Benar Tuhan, Benar Tuhan, segala puji, hormat, serta syukur, hanya kami karena kami naikkan kepadamu, karena kasih-Mu yang kasih-Mu begitu yang besar begitu besar untuk kami semua. Bapa, Sebentar lagi kami mau memulai kebaktian sekolah minggu. Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Seluruhnya kau juga ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Dan sekarang kami mau melanjutkan kembali puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hatimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau lanjut kembali untuk TFJ News. One more time dong, nyanyi lagi. Iya, kan Nyanyi adik-adik lagi? masih mau semangat nyanyi lagi, puji Tuhan. Ya iya sih, tadi adik-adik juga jadi semangat sih. Iya, boleh dong, satu kali lagi. Ya udah deh, sekali lagi ya. Ya, Bener ya, sekali lagi ya. Adik-adik, semangat lagi ya, puji Tuhan. Ya udah. Gimana nih? Kita mau nyanyi apa nih, Mister? Kita mau nyanyi lagu yang gini-gini. Apa tuh? Karena Begini, Tuhan begini. kita gini-gini. Iya, kenapa begini? Iya, Tuhan kita selalu memberi kemenangan. Wah, kemenangan ya. Karena Oke di deh. dalam namanya penuh kuasa. Wah, benar-benar. Ya udah, kalau gitu siapin jempolnya ya. Siapin jempolnya adik-adik. Siapin jempolnya. Yuk, kita mulai. Dalam nama Yesus. Siap-siap. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Yuk, buku. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.
ya, kita Iya. jadi anak-anak Tuhan. Iya. Karena di dalam namanya penuh kuasa, Kak. Iya, ada kemenangan juga. Ada Nah, kemenangan. sekarang udah boleh dong lanjutin TFJ News-nya. Oh ya, boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Sekarang Mr. Shiny Star harus dengerin dulu. Oke? Pasti Nah, beritanya menarik ini. iya, aku mulai ya. Oke, oke. Adik-adik, sudah 2 minggu ini kita mendengar berita yang sangat fenomenal. Tapi minggu ini beritanya juga tidak kalah fenomenal. Terlihat air laut terbelah menjadi 2, kiri dan kanan. Sehingga terlihat seperti tembok yang terbuat dari air. Tembok yang terbuat dari air. Iya, Amazing. iya. But unbelievable. Why? Why? Tembok dari air. Iya, No, 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 no. fenomenal kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, untuk penjelasannya, nanti rekan saya akan menjelaskan di segmen berikutnya. Tapi ini kan air ya. Iya, Yang terbelah itu roti, Kak. Air terbelah. nah itu Gimana fenomenal ya, Mister. Oh iya ya, namanya Kalau juga fenomena Iya. ya. Kalau Aduh, gitu, aduh, aduh. mau dengar penjelasannya? Mau Ya banget. udah, kita Penasaran nih, kalau gitu kita Mr. Shanistar. kita harus berdoa dulu deh kalau gitu. Ya, baik-baik. Ya, nah, Untung. Mr. Shiny Star sebagai bintang tamu kita, iya harus memimpin doa sebelum firman. Oke, oke. Oke, Baik, Kak? baik. Oke ya. Untung Mr. Shanistar nyasar di sini. Bisa Iya. lihat fenomena yang Iya hebat. benar, hebat fenomenal. Yuk kita mulai aja. Kita angkat pujian pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku.
lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah. Kami punya Allah yang hebat. Yang hebat. Namamu sangat ajaib. Sangat ajaib. Kami rindu belajar firman-Mu. Belajar firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Untuk mengerti. Merenungkan. Dan melakukannya. Terimalah Tuhan. Puji-pujian. Yang kami naikkan. Juga persembahan yang kami berikan. Biarlah berkenan di hati Tuhan. Kami siap duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau kalian udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, berarti udah nggak ada yang ngobrol-ngobrol lagi, mulutnya dikunci, terus yang paling penting, siapkan hati kalian. Ya. Terus kemudian jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab kalian. Ya. Oke, kakak mau tanya dulu nih sebelumnya. Siapa di sini kalian yang pernah mengalami kesulitan? Wah, kakak yakin kalian semuanya, nggak cuman kalian, kakak juga, orang tua kalian, teman-teman kalian juga pasti pernah mengalami kesulitan kan? Kalian, aduh kak, aku perlu banget pertolongan nih, aku bingung. Misalnya kalau kalian pelajaran susah, misalnya lagi mau ulangan, wah kalian bingung, aduh pelajarannya susah kak, aku udah belajar, aku udah bingung. Wah, kalian pasti perlu pertolongan. Terus kalau kalian misalnya lagi, misalkan kalian nonton, siapa yang suka nonton film nih biasanya, ada ngelihat superhero, wah mereka kelihatannya selalu siap untuk menolong adik-adik. Wah mereka kelihatannya hebat-hebat kan. Wah, tapi kita orang percaya, kita mengenal satu sosok yang bisa menjadi pertolongan kita, sumber pertolongan kita. Dan dia sosok yang paling hebat. Kapanpun dia pasti siap menolong kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Nah, kalau untuk kita adik-adik, anak-anak orang percaya, kita akan ditolong oleh Tuhan. Nah, kali ini kakak akan lanjutin ceritanya. Bangsa Israel. Wah, kenapa sih bangsa Israel? Ada apa? Nah, nanti kita lihat ya ceritanya seperti apa. Nah, kakak lanjutin ceritanya. Waktu itu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Mereka dipimpin oleh Musa. Mereka berjalan melewati padang gurun. Wah, mereka berjalan berhari-hari, mereka jalan. Terus kemudian mereka juga dapat pertolongan dari Tuhan. Waktu pada saat pagi dan siang hari, mereka dituntun oleh tiang awan. Dan pada malam hari, mereka dituntun oleh tiang api. Nah, dan saat mereka berjalan, melewati padang gurun, akhirnya mereka tiba di suatu tempat. Nah, di pinggir dekat Laut Teberau. Nah, mereka berkemah di situ adik-adik. Mereka beristirahat di situ. Nah, mereka membangun kemah, mereka kemudian beristirahat. Nah, kemudian balik lagi ke tempat Mesir, di mana Firaun sudah melepaskan bangsa Israel. Kemudian dia menyesal adik-adik. Dia berubah pikiran. Wah, aku nyesel nih sudah melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Harusnya mereka tetap di Mesir nih. Mereka harus tinggal di sini menjadi budak. Wah, akhirnya Firaun dia memerintahkan pasukan-pasukannya, ayo kita harus kejar bangsa Israel. Wah, Firaun menyiapkan pasukannya dengan banyak banget kereta berkuda, mereka akan mengejar bangsa Israel, adik-adik. Kita harus bawa mereka balik lagi ke Mesir. Nah, akhirnya Firaun dengan pasukannya yang besar, dengan kereta berkuda, mereka mengejar bangsa Israel. Mereka ingin bangsa Israel untuk balik lagi ke Mesir. Nah, kemudian bangsa Israel masih berkemah adik-adik di sana. Nah, kemudian
saat tiba-tiba Firaun dengan pasukan yang besar, mereka mendekat, tiba-tiba ada beberapa orang Israel, dia melihat, oh siapa tuh? Oh itu kayaknya pasukan Firaun deh. Wah mereka mengejar kita ini. Wah bangsa Israel mulai bingung adik-adik, mereka mulai panik. Wah waduh kita dikejar nih, ayo kita harus lari, kita harus kabur. Wah, tapi waktu mereka lihat, loh kita mau lari kemana sekarang? Waktu pas ke depan mereka lihat ada laut Tebrau. Wah, lautnya luas adik-adik, lautnya besar. Kira-kira harus gimana ya? Kita lari ke sini deh. Oh, lari ke belakang ternyata ada pasukan Firaun juga, ada pasukan Mesir juga. Wah, mereka dalam keadaan terjepit adik-adik, mereka nggak bisa lari kemana-mana. Mereka mau maju ada laut, mereka ke belakang udah ditunggu oleh Firaun dengan pasukannya. Wah, mereka nggak bisa lari kemana-mana adik-adik. Mereka bingung, mereka mulai ketakutan, mereka panik. Terus di tengah kepanikan itu, mereka lupa bahwa Tuhan selalu menolong mereka. Bahkan pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian waktu mereka menjalani perjalanan dengan tiang awan dan tiang api, mereka juga sudah dibantu oleh Tuhan. Tapi mereka lupa karena mereka panik adik-adik, mereka takut. Kemudian mereka mulai menyalahkan Musa. Ini sih Pak Musa nih, kita disuruh keluar dari Mesir. Sekarang kita akan mati nih. Gimana nih Pak Musa? Wah, kalau tahu begini, aku lebih baik diam di Mesir aja waktu itu. Kita masih bisa makan di sana, kita nggak akan dibunuh di sini. Wah, mereka malah bersungut-sungut adik-adik. Mereka malah menyalahkan Musa dan mereka juga menyalahkan Tuhan. Wah, karena mereka lupa adik-adik bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan mereka sampai detik itu. Wah, mereka mulai ngomel-ngomel ke Musa. Gimana nih? Wah, ini semua gara-gara Pak Musa nih. Oh, mereka ribut, mereka rame. Nah, kemudian Musa bertanya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan bilang apa? Kira-kira gimana ya caranya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel? Nah, yuk kita buka Alkitabnya. Kita baca perintah Tuhan untuk Musa dan bangsa Israel. Kita buka di Keluaran 14 ayat yang ke-13. Ya kakak tunggu ya. Keluaran 14 ayat yang ke-13. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Keluaran 14 ayat ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah, tambahin lagi ya, satu ayat lagi, ayat 14, diteruskan. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kalau lihat dari ayat ini adik-adik, berarti sudah jelas bahwa Tuhan yang akan menolong bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel tidak perlu berperang, karena Tuhan yang akan berperang untuk mereka. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa, oke, sekarang siapkan bangsa Israel semua, mereka harus siap-siap, kita berdiri, kita akan pergi. Wah, mereka bingung ya adik-adik ya, kita mau pergi kemana Pak Musa? Kita harus berenang melewati laut. Wah, mereka bingung. Nah, kemudian Tuhan bilang apa? Musa, angkat tongkatmu dan ulurkan ke laut. Nah, laut itu nanti akan terbelah. Wah, coba kalian pikir adik-adik, gimana caranya membelah laut begitu besar? Wah, tapi Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan selalu mempunyai cara untuk menyelamatkan umatnya. Nah, akhirnya, kira-kira Musa tanya dulu nggak? Tuhan, gimana caranya, masa bisa membelah laut? Wah, Musa adalah anak Tuhan yang taat. Dia mengikuti apapun perintah Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Nah, akhirnya Musa mengangkat tongkatnya,
terus kemudian dia mengulurkan ke laut. Nah, tiba-tiba mulai ada angin besar, angin yang sangat besar. Kemudian benar adik-adik, seperti yang diperintahkan Tuhan, ternyata tiba-tiba lautnya mulai membelah. Lautnya mulai membelah, semakin gede. Nah, akhirnya karena lautnya terbelah sampai ke dalam, akhirnya sampai ke dasar laut sehingga menimbulkan jalanan yang kering adik-adik. Karena di dasar lautnya terbelah, akhirnya ada jalanan kering. Nah, jalanan ini yang akan dilewati oleh bangsa Israel sehingga mereka bisa menyeberang. Wah, luar biasa adik-adik pertolongan Tuhan ya. Tidak pernah terpikirkan adik-adik. Wah, akhirnya bangsa Israel saat melihat itu, wah Tuhan benar-benar luar biasa ya. Wah, akhirnya mereka berjalan melewati laut Teberau adik-adik. Saat mereka berjalan, di sisi kiri dan di sisi kanan mereka semuanya berdindingkan laut adik-adik. Tidak pernah terbayangkan ya adik-adik ya bisa seperti itu. Bangsa Israel yang begitu banyak, mereka bisa menyeberang laut Teberau. Bukan dengan berenang, bukan dengan perahu, tapi Tuhan membuat jalanan yang kering agar bangsa Israel bisa lewat dengan selamat adik-adik. Nah, akhirnya Musa berjalan, dia mengangkat tongkatnya, terus kemudian bangsa Israel, dia jalan di tengah-tengah laut Teberau dengan dasar yang kering. Waktu Firaun melihat itu dengan pasukan yang besar, mereka juga kaget ternyata adik-adik. Dan bahkan mereka juga dikatakan di sini, mereka mengakui bahwa Tuhannya bangsa Israel itu adalah Tuhan yang hebat. Kemudian akhirnya bangsa Israel lewat, dia jalan terus. Jumlahnya kan banyak adik-adik ya. Jadi Tuhan benar-benar sudah memperhitungkan semuanya sehingga lautnya tetap bisa terbagi dua. Akhirnya mereka berjalan, semuanya mereka lewat dengan selamat. Sampai akhirnya mereka tiba di seberang. Nah, terus gimana? Bangsa Mesir, Firaun dengan pasukannya. Wah, saat mereka melihat itu, mereka juga, ayo kita kejar juga, ayo kita lewat sana. Tapi kemudian Tuhan memberikan sekali lagi pertolongan untuk bangsa Israel adik-adik. Tuhan membuat keretanya, pasukannya bangsa Mesir, jalannya jadi miring-miring. Mereka jadi berat juga jalannya, nggak bisa. Mereka nggak bisa mengendalikan keretanya dengan benar. Kok jadi berat nih? Kok jadi miring-miring nih? Gitu. Jadi Tuhan memberikan pertolongan yang sangat banyak kepada bangsa Israel. Terus kemudian saat semua bangsa Israel sudah nyampe di seberang dengan selamat, terus kemudian Tuhan memerintahkan kembali kepada Musa. Nah, sekarang kita akan melenyapkan bangsa Mesir dengan seluruh pasukannya. Nah, cara gimana? Musa disuruh untuk angkat tangan lagi, mengulurkan ke laut Teberau. Nah, kemudian Musa juga mengikuti apa yang diberitakan oleh Tuhan adik-adik. Nah, kemudian Musa mengangkat tangan, diarahkan ke laut. Nah, kemudian tiba-tiba lautnya secara perlahan adik-adik yang tadinya kering, yang tadinya ada menjadi dinding di kiri kanan, kemudian tiba-tiba pelan-pelan kembali ke tengah, mereka menyatu kembali. Sedangkan Firaun dengan pasukannya yang ada di tengah, mereka sudah di tengah-tengah posisinya. Kira-kira mereka keburu nggak ya untuk kabur lagi? Mereka udah bingung, loh ini udah keretanya udah berat nih, pasukannya udah nggak bisa dikendalikan, jalannya udah miring-miring. Terus tiba-tiba laut menutup kembali adik-adik. Dan habislah pasukan Mesir yang ada di sana. Semua habis tertutup oleh laut. Dan akhirnya bangsa Israel dapat selamat tiba di seberang laut Teberau adik-adik. Coba kalian pikir adik-adik, pertolongan Tuhan benar-benar luar biasa buat bangsa Israel. Tuhan sudah membantu mereka untuk keluar dari perbudakan Mesir,
Kemudian saat mereka berjalan di padang gurun, Tuhan juga sudah menyediakan tiang awan dan tiang api. Bahkan saat mereka seperti nggak ada jalan keluar adik-adik. Wah, mereka harus melewati laut, mereka bingung kemana. Bahkan Tuhan tetap menolong mereka adik-adik. Pertolongan Tuhan nggak pernah bisa kita bayangkan caranya seperti apa, waktunya kapan, dan bagaimana caranya juga. Tapi Tuhan pasti menolong kita adik-adik. Nah, maka itu adik-adik, kalau kalian ada kesulitan, kayak misalnya kalian lagi mau ujian, yang kayak tadi kakak bilang, atau kalian bingung, aduh gimana nih kak? Nah, jangan lupa untuk berdoa sama Tuhan. Kalau udah belajar, kalian minta pertolongan Tuhan, kalian berdoa. Yakin bahwa Tuhan akan memimpin kalian dan membantu kalian. Waktu kalian sakit juga misalnya. Aduh kak, lagi kayak begini, tiba-tiba aku pilek kak, aku demam kak. Wah, kalian bingung. Kalian pasti telepon dokter biasanya. Nah, dan kalian juga jangan lupa untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dan membantu kalian adik-adik. Percaya bahwa pertolongan Tuhan itu akan selalu tepat pada waktunya dan pasti menolong kalian. Asal kita juga percaya akan pertolongan Tuhan. Nah, firman kakak sampai situ adik-adik. Yuk kita tutup Alkitabnya, kita berdoa, siapkan hati kalian ya. Yuk tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel yang melewati Laut Teberau saat keadaan terhimpit. Mereka dikejar oleh pasukan Mesir dan Firaun. Namun Engkau menolong mereka. Namun Engkau membuktikan kehebatan bahwa Tuhan pasti dapat menolong kami semua. Ya Tuhan, kami mau percaya. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan juga yang pimpin agar firman yang diberitakan dapat tertanam di dalam hati kami dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga yang pimpin kehidupan kami. Tuhan yang sertai dan Tuhan yang berikan kesehatan tubuh yang sempurna. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Andre. Nah, sekarang saatnya kita mau ayat hafalan dan juga aktivitas. Sebelumnya, Kak Andre juga mau kasih tahu adik-adik nih, untuk yang punya tugas misalnya dari sekolah, atau adik-adik misalnya mau nyatet sendiri di rumah, untuk adik-adik nanti baca-baca lagi boleh nih. Adik-adik tulis ya, pada tanggal hari ini 17 Oktober 2021. Judulnya Menyeberang Laut Teberau. Sekali lagi, judulnya Menyeberang Laut Teberau. Bahannya bisa dibaca di Keluaran 14. Bahannya adik-adik bisa baca
di Keluaran 14. Nah, sekarang ayat emasnya. Ya, adik-adik yang kelas Yudea, Betania, atau yang Galilea mau coba belajar buka Alkitabnya? Boleh nih ya. Di Yesaya 41 ayat 10. Sekali lagi ya, di Yesaya 41 ayat 10. Ya, yang kelas Galilea, Yudea, Betania boleh dibuka Alkitabnya. Kalau misalnya yang kelas Yerusalem, ikuti Kak Andre aja ya. Nanti bareng-bareng kita sama-sama. Udah dapat belum semuanya? Udah ya? Kalau gitu kita mulai aja. Kita baca ayat emasnya di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah, minggu ini ayat masa panjang ya adik-adik. Cuma nggak apa-apa. Adik-adik di rumah harus terus bareng-bareng sama Kak Andre nih. Kita baca lagi supaya nanti hafal ya. Sekali lagi ya adik-adik ya. Dibuka di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu ayat hafalannya untuk minggu ini. Sekarang Kak Andre mau ajak adik-adiknya semua untuk bikin aktivitas. Kira-kira apa ya? Nih, Kak Andre kasih lihat. Untuk aktivitas minggu ini. Ada yang tahu ini apa? Pasti kalau yang tadi dengerin firman Tuhan semuanya udah tahu ya. Ini Bapak Musa dan juga bangsa Israel menyeberang Laut Teberau adik-adik. Ya, lihat nih. Nah, pertama-tama yang harus adik-adik lakukan adalah print gambar ini. Nih, gambar Bapak Musa dan juga orang-orang Israel ya. Print, nanti linknya ada kakak kasih di bawah ya. Adik-adik minta tolong papa mamanya untuk download terus printin buat adik-adik ya. Habis di print, adik-adik warnain satu-satu seperti ini. Terserah adik-adik mau warnain bajunya warna apa, terserah adik-adik sukanya apa ya. Mau warna hijau, ungu, orange, biru, terserah adik-adik ya. Pokoknya diwarnainnya yang bagus. Habis itu setelah diwarnain seperti ini, adik-adik boleh gunting nih. Kakak kasih contoh ya. Nih digunting seperti ini.
Digunting yang rapi, yang bagus sama adik-adik. Nah, ini contohnya satu. Nanti adik-adik gunting semuanya. Semuanya digunting sampai jadi seperti ini. Tuh. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik ambil satu lembar karton, terserah warnanya apa aja. Nah, dan juga nanti siapin kertas warna, ya, warna untuk kita ini bikin ombaknya. Seperti ini adik-adik ombaknya ya. Warnanya terserah adik-adik mau warna apa, tapi yang bagus warnanya warna biru seperti ini adik-adik. Ya, nih kakak ajarin cara bikin ombaknya seperti ini. Pertama-tama kertas warnanya dilipat dua. Seperti ini. Lalu dilipat lagi, dibuka, dilipat. Nah, setelah itu digunting menjadi dua adik-adik, yang di sini yang di tengah ya. Nah, setelah itu dilipat dua. Lalu satu bagian ini adik-adik gunting seperti ini. Sampai ke tengah. Lanjut lagi sebelahnya, gunting lagi sampai ke tengah. Lanjut lagi sebelahnya, gunting sampai ke tengah. Terus nah, seperti ini. Lalu supaya bisa dibikin berombak seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik pakai gunting, pegang seperti ini. Lalu ditarik pelan-pelan ya adik-adik seperti ini. Jangan kencang-kencang adik-adik, pelan-pelan aja. Tuh, sampai melingkar seperti ini. Kalau sudah, satu-satu adik-adik bikin seperti itu ya. Nih, guntingnya taruh di bawah, tangannya satu jari adik-adik di atas, tarik pelan-pelan. Nah, lagi tarik pelan-pelan sampai melingkar seperti ini ya. Nanti adik-adik lakukan semuanya sampai melingkar semua seperti ini. Lalu ditempel adik-adik. Nih, seperti ini. Ya, ditempel di karton yang tadi adik-adik sudah siapin. Ya, kakak kasih contoh nih satu. Bagian yang nggak digunting adik-adik lem. Lalu ditempel. Nah, nanti adik-adik bikin lagi yang satu lagi sama seperti tadi, lalu tempel sampai ke ujung sini, ya. Terus adik-adik kalau mau tambahin seperti yang punya kakak seperti ini juga boleh nih, ya. Di belakang, di depannya atau di belakang boleh ditambahin lagi ombaknya, biar banyak, biar bagus nih seperti ini adik-adik ya.
Lalu ditempel juga orang-orang Israelnya sama Bapak Musanya, jangan lupa ya. Nih, Bapak Musa yang bawa tongkat paling depan ya adik-adik. Nempelnya gimana? Adik-adik lipat di bawah yang ini. Setelah lipat, yang bagian persegi panjang ini adik-adik lem ya. Dilem, lalu ditempel. Misalnya di sini, Bapak Musa paling depan. Ya, adik-adik tempel semua. Orang-orang Israel semuanya adik-adik tempel, boleh. Terserah adik-adik urutannya mau seperti apa ya. Ditempel semua, nanti jadinya bisa seperti ini adik-adik. Adik-adik urutannya mau kayak apa juga boleh, terserah adik-adik ya. Pokoknya dibikin sebagus mungkin. Kalau sudah selesai, nanti boleh minta mamanya atau papanya difoto adik-adik ya. Habis difoto, boleh dipost terus di tag ke TFJ Junior ya di Instagram kita. Nah, sampai di sini kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.